Immanuel, Tuhan beserta kita semua. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Jonathan F. Pulalam, pada hari Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membacakan firman-Mu dan menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan para pendengar yang mendengarkan firman Tuhan, Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus. Berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Wahyu pasal yang ke-22 ayat 12. Yang berkata begini, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Demikianlah firman Allah yang berbagi kita membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Tema kita hari ini, jangan sampai upah kita di surga kehilangan. Jadi kita berusaha supaya upah kita di surga jangan sampai kehilangan. Alkitab secara tegas memberitahu bahwa pemberian upah adalah janji Allah yang pasti diberikan. Jika tidak demikian, ada faktor penyebab di pihak manusia, bukan di pihak Allah. Bukan di pihak Allah Tritunggal, tapi di pihak manusia. Apa faktor penyebab yang membuat kita mungkin kehilangan upah kita di surga? Atau mungkin kita tidak dapat sama sekali upah di surga? Faktor-faktor penyebab yang membuat kita kehilangan upah di surga adalah, yang pertama, motivasi kita melayani Kristus dengan motivasi untuk diri sendiri. Jadi kalau kita melayani Tuhan Yesus dengan motivasi diri sendiri, maka kita kehilangan upah di surga. Misalnya, kita memberi sedekah supaya dilihat orang. Jadi kita itu kalau mau memberi sedekah, tidak perlu dilihat orang. Yang penting Tuhan yang mengetahuinya. Itu dijelaskan di dalam Matius pasal 6 ayat 1 sampai dengan 6. Mungkin kita berdoa supaya didengar dan dilihat orang, seperti orang Farisi, seperti orang munafik. Matius 6 ayat yang ke-2 atau ayat yang ke-5. Mungkin kita berpuasa supaya dilihat orang dan diperhatikan orang. Ayat Matius 6 ayat 16. Nah, hal-hal ini tidak boleh di dalam kita melayani Tuhan selama kita masih di dunia. Kita harus melayani Tuhan dengan motivasi yang suci, yang tulus, yang bersih, supaya kita tidak kehilangan mahkota atau upah di surga. Yang kedua, yang menyebabkan upah kita di surga hilang, yaitu kita melayani Kristus dengan bersungut-sungut. Nah, dilakukan tidak dengan segenap hati seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah bersungut. Tapi kalau kita melayani Tuhan yang bersungut-sungut, maka kehilangan upah kita di surga. Mungkin kita melayani Tuhan dengan melihat-lihat, kalau orang kaya saya layani, kalau orang miskin tidak. Kalau ke kota saya melayani, tapi kalau ke desa saya nggak mau. Nah, ini semua akan kehilangan upah kita di surga. Matius pasal 10 ayat 42 berkata demikian. Dan barang siapa memberi air secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya pada hari kedatangan Kristus, pada waktu kita menghadap kursi pengadilan Kristus. Jadi marilah kita melayani Kristus dengan tidak bersungut-sungut. Yang ketiga, mungkin kita melayani Tuhan Yesus, tapi kita tidak bertekun. Ada yang menjadi lemah sehingga tidak menerima upah. Kenapa? Karena kita tidak penuh dengan ketekunan, dengan kesabaran di dalam kita melayani Tuhan. Makanya kita harus melayani Tuhan dengan
ketekunan. Mau dipanas, di hujan, mau gelombang tinggi dan sebagainya. Kemarin kami pergi ke Mentawai, itu gelombangnya tinggi sekali. Sampai biasanya kita nggak muntah, ya, nggak pusing di kapal, ya ini muntah pusing. Ya, karena gelombangnya tinggi sekali. Sudah sampai di Tua Pejat, mesti naik lagi ke desa, jauh. Berjam-jam baru sampai di desa. Tetapi senang, kenapa? Karena kami tekun di dalam melayani Tuhan. Kalau kita tekun, maka kita tidak akan kehilangan upah. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan motivasi yang murni, yang suci, tidak bersungut-sungut, dan melayani Tuhan dengan penuh ketekunan dan ketaatan, maka jerih payah kita tidak sia-sia. Semoga firman Tuhan ini memberikan semangat pada kita, supaya kita makin melayani Tuhan, karena Tuhan Yesus segera datang. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami sudah siap kalau Tuhan Yesus segera datang, besok, lusa, atau kapan saja. Tapi ajar kami Tuhan, supaya kami melayani Tuhan dengan motivasi yang suci, yang benar, dan tidak bersungut-sungut, dan melayani Tuhan dengan penuh ketekunan, penuh kesabaran, penuh ketaatan, sambil kami menanti kedatangan Kristus kedua kali. Sekali lagi Tuhan, ampun dosa kami, tolonglah kami supaya kami makin baik melayani Tuhan Yesus. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.